Masyarakat Indonesia memiliki literasi keuangan yang buruk, ditujukan dengan Financial Health Index yang rendah pada 59%, 8% di bawah Singapura. Hal ini menjadi peluang bagi Seribu sebagai money management app untuk ikut andil berkontribusi. Sayangnya, 48% masyarakat masih belum pernah mendengar adanya money management app. Sistem bisnis Seribu yang masih gratis juga menjadi ancaman karena setiap perusahaan pasti ingin profit, dan monetisasi merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Seribu. Karena itu, kami dari tim Bilos yang berdasarkan saya, Rizky Amrizal. Perkenalkan, saya Rehanam dan Ibda Watma. Saya, Muhammad Revanza Maulana. Menawarkan inovasi strategi Seribu bangkit untuk mengoptimalkan sistem monetisasi dan meningkatkan brand awareness masyarakat dari aplikasi Seribu. Pokok masalah dari Seribu adalah kurangnya awareness masyarakat yang ditujukan oleh 48% masyarakat belum pernah mendengar money management app. Dan tidak adanya sistem monetisasi pada Seribu. Langkah monetisasi Seribu dapat dilakukan dengan penerapan urgensi fitur-fitur yang dibutuhkan masyarakat seperti keterkaitan dengan internet, tujuan Gen Z, tidak adanya penghasilan keuangan, dan juga minimnya kesadaran menabung. Dari masalah tersebut terdapat 3 output utama, yakni strategi monetisasi B2B dan juga B2C, serta go-to-market strategi Seribu. Harapannya dengan menerapkan strategi tersebut minimal dapat meningkatkan user Seribu sebesar 20% per bulannya dalam 6 bulan. Dan terbentuk monetisasi produk B2B dan B2C dengan ROI 50%. Aplikasi Seribu merupakan aplikasi yang berfokus pada Gen Z dan juga milenial. Terdapat 6 fitur utama Seribu yang saat ini diberikan secara gratis. Dengan menerapkan differentiation focus, Seribu memiliki key message dalam setiap kegiatan bisnisnya sebagai aplikasi pengelola keuangan karya anak bangsa untuk gapai lifestyle anti boncos yang mudah digunakan untuk Gen Z dan juga milenial. SWOT analisis merupakan sebuah framework strategi yang digunakan untuk menganalisa kondisi bisnis yang didasarkan atas aspek internal dan juga eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi SO merupakan strategi yang cocok diterapkan oleh Seribu. Potensi strategi yang perlu dimaksimalkan diantaranya penambahan fitur premium untuk mendapatkan experience lebih dan juga partnership dengan perusahaan financial technology untuk menghasilkan sistem monetisasi yang terstruktur. Berdasarkan analisa lingkungan makro eksternal 5 Porter Force, terdapat aspek ancaman yang harus dihadapi oleh Seribu, yaitu ancaman pendatang baru dan bargaining power dari customer. Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman tersebut, Seribu harus terus melakukan inovasi agar tidak kalah saing dari pendatang baru dan juga meningkatkan kepuasan dari customer. Berdasarkan hasil benchmarking dengan aplikasi kompetitor seperti Mint, Mobile, Finansialku, dan Money Lover, terdapat potensi beberapa fitur yang awalnya gratis di aplikasi Seribu menjadi layak untuk dimonetisasi atau berbayar. Fitur tersebut yaitu Financial Condition, import dan ekspor data, dan expert chat. Kemudian, terdapat juga potensi fitur berbayar yang bisa ditambahkan ke aplikasi Seribu, yaitu fitur Bills Management. Maka dari itu, untuk mengatasi permasalahan monetisasi pada aplikasi Seribu dan belum optimalnya konversi potensial user ke active user, kami memberikan solusi yang dibedakan menjadi 3, yakni solusi monetisasi B2C, monetisasi B2B, dan juga kami merumuskan go-to-market strategi. Seperti telah di-state di awal bahwa financial health index masyarakat Indonesia masih rendah. Salah satu pengaruhnya adalah tren dari transaksi pay later di Indonesia. Bahkan, transaksi ini berkembang sampai 8,7 kali lipat. Hal tersebut merupakan potensi bagi Seribu untuk menambah fitur Bills Management sebagai salah satu penarik interest fitur berbayar. Nantinya, Bills Management akan langsung terhubung pada anggaran dan insight laporan keuangan sehingga memudahkan pengguna melihat rekap tagihan. Penetapan monetisasi akan menggunakan konsep hybrid, yaitu freemium dan juga option out premium. Premium sendiri dapat mengonversi pengguna hingga 4%, sedangkan option out premium dapat mengonversi hingga 40% pengguna. Dengan option out premium, saat pengguna menambahkan akun bank pada aplikasi Seribu, akan ada term of service bahwa pengguna bersedia untuk melanjutkan premium setelah free trial, sehingga proses konversi lebih mudah. Terdapat 4 fitur utama dari premium, yaitu adalah cash flow graph, import and export data, bills management, dan juga export chart. Dengan layanan tersebut dibandingkan dengan komputer lain, harga yang kami tetapkan adalah Rp25.000 per bulan dan Rp240.000 per tahun. Hal tersebut juga sesuai dengan depth interview yang kami lakukan dan pertimbangan fitur Seribu yang tidak selengkap Finansialku, namun sudah melengkapi fitur pokok yang dibutuhkan. Berikut adalah tampilan fitur Insight Condition di mana versi premium lebih lengkap dan pengguna gratis hanya dapat mengetahui kondisi finansial aman atau tidak, sedangkan premium dapat mengetahui grafik dan tips and trik pengelola keuangan.
strategi monetisasi B2B yang pertama, yaitu 1000 event. Strategi ini akan memaksimalkan potensi revenue dari kerjasama dengan beberapa mitra dengan cara menghadirkan pembicara yang expertise di bidang finance untuk keperluan beberapa event berbayar 1000, yaitu seminar, webinar, maupun online course. Kemudian, strategi monetisasi B2B yang kedua yaitu 1000 ads, merupakan sebuah rancangan iklan di aplikasi berbasis user-friendly advertising, sehingga baik pihak 1000 maupun mitra yang memasang iklan di 1000 tetap dapat mendapatkan revenue secara maksimal dengan adanya iklan tanpa mengganggu kenyamanan dari user 1000. Kemudian untuk go-to-market strategi, pertama yang kami lakukan adalah melakukan benchmark feed sosial media pada perusahaan financial planner sejenis. Didapatkan bahwa terdapat 4 macam feed yang belum ada di akun sosial media milik 1000, khususnya pada Instagram, yakni konten guide Instagram, testimonial user, tutorial interaktif, dan juga save live talk show. Setelah kami melakukan analisis lebih lanjut, 4 aspek ini akan mendatangkan kenaikan monthly active user rata-rata sebesar 45%, sehingga kami menyarankan pembuatan konten dengan 4 tipe ini dapat dilakukan oleh 1000. Kemudian kami juga menyarankan trial marketing untuk pengguna aplikasi 1000. Trial marketing ini dapat berupa masa percobaan selama 30 hari, tawaran diskon, dan lain sebagainya. Studi membuktikan bahwa trial marketing akan mendatangkan pengguna premium hingga maksimal 25% per bulannya. Sehingga ini merupakan suatu peluang yang harus dimaksimalkan. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh 1000 untuk mendorong pengguna mengupgrade ke fitur premiumnya. Yang pertama, mengetahui kebutuhan fitur customer. Yang kedua, selalu menjaga komunikasi baik pada customer trial. Buat sense of urgency, pelajari user behavior, dan selalu utamakan kejujuran. Terdapat beberapa risiko dari solusi yang kami tawarkan, seperti customer yang tidak tertarik dengan fitur premium, sedikit mitra yang tertarik pasang iklan di 1000 ads, dan adanya bug atau gangguan pada aplikasi. Nah, hal tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, melakukan strategi promo untuk fitur premium, lakukan pengajuan proposal ke beberapa mitra potensial yang tertarik pasang iklan, dan juga melakukan maintenance aplikasi secara berkala. Dalam hal timeline pelaksanaan solusi, kami membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap planning, meliputi team building, pengembangan fitur, dan pencarian mitra. Lalu di tahap action, meliputi relaunch aplikasi, go-to-market strategi, hingga improvement aplikasi. Untuk financial feasibility analysis, biaya untuk menambahkan fitur baru pada aplikasi 1000 diperkirakan hampir mencapai 30 juta, dengan biaya operasional per bulannya hampir mencapai 20 juta per bulan. Berdasarkan solusi yang telah dirancang, 1000 akan mendapatkan pendapatan melalui 1. Biaya upgrade premium oleh pengguna, bagi hasil dengan partnership, dan juga pendapatan dari fitur iklannya. Pada akhirnya didapatkan IRR mencapai 52% per tahun, NPV sebesar 700 juta dalam kurun waktu 1 tahun, ROI mencapai 250%, dan juga payback period yang sudah dapat dicapai dalam waktu 6 bulan. Dengan catatan, semua perhitungan ini hanya mempertimbangkan pengeluaran untuk penambahan fitur pada aplikasi 1000 saja. Mari kita simpulkan kembali. Untuk mencapai kenaikan user 1000 sebesar 20% per bulan, serta untuk membentuk sistem monetisasi 1000, terdapat hambatan yang dihadapi untuk mencapai tujuan ini, seperti ketidaktahuan masyarakat akan aplikasi money management dan juga financial health index yang masih rendah. Kemudian kami lakukan analisis SWOT, poster 5 forces, dan juga kompetitor analisis untuk merumuskan solusi guna mencapai tujuan. Akhirnya kami menemukan solusi untuk monetisasi B2C, kami merumuskan bills management dan juga free trial monetization. Untuk monetisasi B2B, kami merumuskan partnership dan user-friendly ads. Kemudian untuk go-to-market strategy, kami merumuskan benchmark strategi dan juga trial marketing. Dengan adanya solusi ini, diharapkan monetisasi pada aplikasi 1000 dapat terlaksana dengan baik, dengan bersumber pendapatan, yakni transaksi secara B2B dan juga B2C. Akhir kata, if you don't know how to carry your money, money will stay away from you. Maka dari itu, ayo gunakan aplikasi 1000 agar manajemen keuanganmu semakin baik. Salam anti boncos. Terima kasih.